Semoga takut. Udah. Hai teman-teman, kembali lagi di SPP Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kami ada 3 orang akan 3 nih kan? 3. Gak ada tambahan. Belum jadi tambah. jadi kami akan melanjutkan membahas tentang video paranormal experience ya. Jadi sebenarnya yang kemarin tuh masih banyak yang belum kita bahas ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kami pengen bilang kalau cerita kami itu benar-benar real ya, ternyata dan nggak dibuat-buat. Benar-benar kami rasakan dan kami Alami ya. Kami Jadi alami. nggak dibuat-buat gitu. Ya, Karena ini kan berhubungan sama hal gaib ya, hal mistis gitu kan. Jadi kami nggak berani nambah atau kurangkan karena takutnya kena. Anjir merinding. Jangan karena ada kau. Kena apa namanya? Karena agak-agak ngeri gitu Ya, kalau ngeri kita lah gitu. ngarang-ngarang tentang kayak ginian gitu loh, untuk apa juga gitu kan. Suara apa tuh? Aku udah kau ya. Oh, jadi ya itu, jadi nggak ada gunanya juga kami ngarang-ngarang cerita. Jadi kembali ke kalian lagi kalau kalian percaya, tapi setidaknya kami nggak bohong lah intinya. Iya, gitu. kami nggak bohong. Ini yang benar-benar kami rasakan karena bukan cuma kami yang ngerasakan. Iya, Ada Iya, beberapa anjir. orang lagi gitu. Beberapa hal-hal mistis itu tidak boleh dimain-mainkan ya guys, berbahaya. Nanti Sudah pernah terjadi jangan di kabur kehidupan gitu saya ya. pribadi. Iya. Jadi semua yang terjadi selama di rumah ini, pengalaman dari beberapa orang, mungkin ada yang nggak datang di sini juga, kayak teman-teman kami. Nanti kalau misalnya ini rame lagi, bakal diceritain dari sudut pandangnya kawan-kawan yang lain. Ya, gitu loh. Nah, jadi kalau kalian percaya bagus, kalau nggak percaya nggak apa-apa, semuanya kembali ke kalian. Kita cuma mau menceritakan Sharing pengalaman aja. yang ada. Sharing. Nah, jadi itu aja sih yang pengen diucapin. Jadi bye-bye, sampai jumpa di next video. Mungkin suatu saat bakal kita undang orang IndiHome ya. Iya, pasti. Soalnya kita pengen tahu juga siapa sih yang ada di rumah ini. Penasaran Terus, juga. kenapa dia ngasih tanda-tanda kayak gitu ya? Padahal kita juga di sini nggak pernah buat masalah, kecuali dia. Hey. Dan itu Menghina. pengen pastiin aja emang ada atau enggak, atau memang kami mungkin cuma halu atau gimana gitu kan. Dia pasti aja. Halu bersama. Iya, halu bareng-bareng berlima. Nggak tahu lah ya. Nah, jadi langsung aja lah ya kita bahas ya ke Iya. pembahasan Jadi, yang belum dibahas. gini Pak, coba dijelaskan dari pertama kali pindah ke rumah ini. Kan dulu kan kita waktu masih kuliah kan dia ngekos ya. Ceritanya dia ngekos semester 1, semester 2 dia ngekos, semester 3 itu kalau nggak salah kakakmu nikah ya. Pokoknya kakakku udah nggak di sini lah. Pokoknya kakaknya itu nggak di sini lagi, jadi rumah ini dia yang nempati gitu kan. Nah, jadi itu sekitar tahun 2015 lah aku pindah ke rumah ini. Nah, di situ awalnya kakakku nih yang tinggal di sini dari tahun 2009-an mungkin rumah ini dibangun kan. Terus ya udah dia nempatin, dia kuliah, dia tinggal di sini. Dia awalnya nggak ada cerita apa-apa tuh tentang rumah nih. Jadi akunya juga santai-santai aja tinggal di sini kan. Selama aku tinggal di sini, barulah mulai banyak-banyak pengalaman yang aku alami. Terus si Aji juga mulai sering tinggal di sini nemenin aku ya. Pas lagi banyak-banyak tugasnya ya. Nah, baru- Barulah nama anak kuliah kan, banyak laporan, banyak tugas PR segala macam gitu kan. Nah, jadi kan untuk banyak. menghemat waktu, Ada banyak. dan sebenarnya saya pun nggak ngerti tugasnya kan, jadi nyontek. Iya, kayak gitulah pokoknya saling kerjasama untuk menyelamatkan dan diri. arah kampus itu sejalan, jadi kami satu motor berdua waktu itu. Ya kayak gitu, jadi semenjak kami tinggal sini lah mulai rame kan, ada kadang Iya. pada yang nginap, kadang ada teman lain nginap. Jadi semenjak itu mulai banyak tuh kejadian-kejadiannya. Dari yang penampakan jelas sih belum ada ya Belum untungnya. ada. Belum Belum cuma ada ya. diganggu-ganggu, disentil-sentil dikit lah ibaratnya gitu Diajak loh. main aja. Iya, diajak main gitu lah ibaratnya. Ya nggak sih? Iya. Ya. Ya udah itu kan. Nah, jadi setelah kami cerita-cerita kemarin, ternyata kakakku juga punya cerita dia sewaktu dia tinggal di sini. Si kakak aku, dia tidur nih. Tidur. Kakakmu siapa namanya? Mana kan dua tuh kakakmu tuh. Iya. Sebut aja namanya Mawar. Ah, iya. Mawar. Sebut aja namanya Kak Mawar ya? Kak Mawar dan Kak Melati. Nah kan, jadi si Kak Mawar nih, dia juga kadang-kadang sering ketiduran habis buat tugas di depan TV. Ketiduran di depan TV. Yang pertama yang dia pernah cerita, dia sering TV itu dimati hidupin. TV-nya itu pas dia tidur, pokoknya tidur, TV itu mati. TV itu mati terus hidup, atau kebalikannya, TV hidup terus mati gitu. Nah, terus ada juga yang paling pernah dia cerita yang menurut aku agak-agak serem. Jadi dia tidur nih, Pak. Tidur ya kan, ketiduran sih habis buat tugas kan biasa tuh ketiduran. Nah, jadi pas dia ketiduran ada sesosok, nggak tahu sih, dia katanya orang. Jadi kayak manggilin nama dia. Menyerupai ya. Iya, dia pertama nggak sadar itu siapa gitu kan. Pokoknya dipanggil nama dia, Mawar, Mawar gitu kan. Terus kakakku bangun. Dia kakakku ngelihat itu menyerupai bentuk kakakku si Melati. Oh, kakaknya. Nah, kakakku yang satu lagi yang si Melati. Terus si kakak yang menyerupai kakak Melati ini, dia bilang
pindah lagi ke kamar, udah malam, jangan tidur di sini. Kata si kakak melati itu yang menyerupai. Ya. Nah, terus si kakak mawar itu, dia kan baru bangun ya, Ya, orang-orang masih masih ngefly, ngefly ya. masih terbang-terbang gitu. Nah terus iya bentar, pindah dia ke kamar kan. Pas dia kakakku yang si mawar pindah ke kamar, ternyata dia masih nggak sadar nih. Dia masih ngantuk, langsung tidur ke kasur. Pas dia tidur di kasur itu, di sebelahnya itu, di depan dia itu si kakak melati tadi yang tadinya ngajak dia ke kamar. Ternyata masih tidur di situ. Kakak aslinya itu masih tidur, lagi tidur di kamar itu. Jadi yang tadi manggil tuh siapa nggak tahu dia gitu loh, yang bangunin dia. Nah pas paginya si kakak mawar ini dia ngomong ke kakakku yang melati kan, kakak tadi malam bangunin ya untuk suruh pindah gitu kan. Ternyata si kakak melati ini enggak ada dia bangunin gitu. Ternyata ya itu tiba-tiba ada yang bangunin dia, sosok yang nggak tahu siapa, suruh pindah ke kamar. Tapi niatnya baik ya. Niatnya baik, yang kalau misalnya TV hidup dimatiin sama dia kan itu lumayan hemat listrik ya. Tapi yang kau bilang untuk kebalikannya gimana? Pengen nonton, gabut, nggak ada lagi. Tapi itu masih bisa dijelaskan oleh Masih siapa bisa. tahu tuh tidur kan kesenggol remote-nya bisa jadi, bisa jadi. Kita kan mikir logika aja kan. Atau nanti ada orang yang satunya lagi itu masih bisa dijelaskan dengan logika, Bang. gimana tuh? Kak Melati ngigau. Oh ngigau. Bangun dia kan ngigau. Dilihatnya, Mawar pindahlah ke kamar udah malam, tuh balik lagi tidur. Habis itu lupa laginya Pak. Oh gitu, bisa jadi. Bisa jadi. Itu apa tuh ada tuh? Ya ada penjelasannya lah, masih bisa lah dinalarkan. Secara sains. Positif kan. Ya semoga aja lah kayak gitu ya. Nah ya itu kalau aku sih itu aja yang dari kakakku ya. Jadi itu kan pengalaman Bapak Pandi ya dari kakaknya. Jadi kalau dari pengalaman Pak Pandi sendiri sejak pertama kali tinggal di sini? Awalnya aku tinggal di sini tuh coba-coba ya. Kayak bakso bora. Enggak. Jadi awalnya tuh tinggal di sini santai aja sih, santai-santai. Sampai beberapa kali aku masih ingat ya, aku pernah pokoknya di kamar yang pintunya pernah ketutup di cerita sebelumnya. Kan itu ada pintu yang ketutup kami ceritain tuh yang kami lagi nonton TV. Nah, di kamar itu aku lagi ngapain aku lupa. Pokoknya aku lagi di kamar itu, tiba-tiba itu hari lagi hujan. Hari lagi hujan. Mungkin bisa logika, cuma aku agak aneh aja sih. Lagi hujan, terus pas banget petir, ceter gitu kan. Lampu mati. Lampunya tuh mati. Oh, itu wajar ya. Kalau itu masih bisa dijelaskan. Iya, maksudnya ceter lampu mati, mungkin entah listrik atau apanya lah gitu kan. Tapi aku lihat di luar masih hidup semua tuh. Aku kira mati lampu. Di TV apa masih hidup. Oh, lampunya mungkin putus, aku bilang kan. Iya. Terus ada ceklekannya dong switchnya. Cuman lampu aja yang nyala. Lampunya itu aja mati. Selain itu? Hidup semua. Oh, di rumah ini semuanya Hidup semua. kecuali lampu tuh. Kecuali lampu yang di kamar. Pas banget petirnya cepret langsung mati gitu kan. Nah, jadi aku cek switchnya nutup sendiri gitu loh. Oh, terus dinyalain itu aja. Nyalain lagi hidup ya gitu. Oh, itu masih bisa dijelaskan dengan logika lah. Apa getaran dari petirnya gitu? Mungkin stop kontaknya terkejut. Oh gitu ya, jadi kaget, matilah gitu. Oh bisa jadi. Masih bisa. Masih tidak bisa. Pokoknya dia switch itu kayak cetek gitu loh. Nggak pernah lagi kejadian, maksudnya nggak pernah aku kejadian kayak gitu loh. Baru kali itu aja di kamar itu yang kayak tiba-tiba petir, buang, langsung cetek gitu. Sebenarnya ya gitulah intinya. Terus apalagi ya, kayak kalau ketindihan aku awal-awal kemarin belum pernah ketindihan sampai yang di cerita sebelumnya itu yang pertama kali. Terus tentang ini ingat nggak kalian dulu kita pernah ketemu percikan darah? Percikan darah. Kayak ada darah gitu di lantai. Iya. Darah. Yang di Iya, itu Oh ada waktu itu. dekat kamar Ada, mandi kan? ada waktu itu kan. Dekat kamar mandi. di lantai. Jadi di kamar mandi. depan lantai kamar mandi itu ada kayak cairan merah, dia tapi udah mengental, kayak darah udah ini kayak darah kering gitu. Aku pertamanya jalan ke kamar mandi, terus aku lihat kan, loh kok ada kayak merah-merah mental gini gitu kan. Iya, terus apa dari pacar Pandi? Hey, atau dari Aji, mana tahu kan. Terus gue panggil mereka kan, weh, sinilah lihat nih, ada apa nih kira-kira gitu kan. Lihat emang kayaknya kesimpulan kita itu kayak emang kayak darah ya. Kayak darah. Karena soalnya kayak kalau kalian tahu kayak kalau misalnya kalian luka atau apa, darah tuh ketetes di bawah kayak percikan tetesan darah gitu. Dia nggak banyak. Tapi itu sekali lagi masih bisa dibuktikan dengan logika, Pak. Bisa jadi. Siapa tahu ya kan? Tapi kesenggol Pak pintu. Iya, tapi kan kita nggak ada yang nanya benar. gitu kan. Kalian ada yang luka nggak? Gitu kan kita nggak ada. Kakinya ada yang luka atau enggak Apa gitu gitu. misalnya kan. Tapi masih bisa dibuktikan dengan logika lagi. Siapa tahu ada tikus gitu kan? Luka, Bisa jadi. tetes. Masalahnya Dari cuma atas. setetes. Dari atas Dia gitu. nggak setetes Pak. Ini
dia nggak netes terus kalau ada yang di atas luka tetes terus dia loh. cuma di satu tempat itu Plek aja gitu. gitu. Tapi sekali lagi mana bisa gitu. Nah itulah logikanya ya. Mana tahu ada tikus di atas jalan ya kan Pak ya kan. Iya, luka Nah, gitu. makanya dilogikan aja dulu. Nah gitu. Nah habis itu aku lap tuh apanya pakai kayak kain basah yang bisa hilang. Untungnya bisa hilang tuh. Ya udah dilap. Ya itu sih aku yang darah itu sih aku nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu cairan kayak cat, mungkin kalau udah lama kan Beda. dia bakal kering. Siapa yang ngecat juga? Nah, misalnya tetes sempat siapa tahu kan, kita tahu dari luar gitu kan. Dari Nah, luar. tapi itu memang kayak tetesan darah bener gimana sih tetesan darah warna darah yang udah membeku gitu. Yang udah agak gelap gitu kan. Iya. Udah agak gelap itu merahnya. Itu sih ekstrim sih kalau aku mikirnya ada darah gitu tiba-tiba gitu loh. Anak siapa gitu kan? Kok Jangan anak? langsung. Wah, apa? Iya juga. Nah itulah. Terus Pak Dayat ada lagi cerita. Ada nggak cerita apa lagi yang Bapak ingat? Aduh, dari Aduh. Pak Sugeng dulu. Kalau dari saya sih sebenarnya banyak ya kejadian-kejadiannya. Karena apa yang paling sering nginap di sini dulu waktu kuliah tuh saya ya, baru Pak Dayat gitu. Sering lah gua. Iya, karena aku Aku dulu. paling sering. Karena aku dari kenal dia tuh dari kuliah ya. Dari, Ranking yang paling sering tuh Aji, Daus, Berkau, Yang Baru satu lagi, Ripan. yang satu lagi. Ripan. Enggak, yang satu lagi. Ada satu lagi. Ya itulah pokoknya. Itu aku yang sana. Nah, Jadi lanjut. cerita awal-awalnya itu ya saya kan nggak tahu rumah ini kenapa atau ada sesuatu kan, nggak kayak Santai aja kan. Kayak seolah-olah rumah biasa aja. seolah-olah kita main ke rumah teman aja gitu kan. Nah jadi semenjak saya nginap di sini kan dia tidurnya di depan TV terus. Nah dia punya kamar gitu kan, kamarnya tuh ya agak jauh gitu. Awalnya mereka heran juga kok aku tidur di luar. Nah, Jadi dia tidurnya di luar terus kan. Jadi di kamarnya ini ada kasur juga, masing-masing kamarnya ada kasur. Nah jadi saya dulu sering tidur di kamar gitu kan. Dia di depan ini ada 2 ya kamarnya. iya ada 2 kamar. Nah, jadi pertama itu Ada saya kamar tidur utama. di kamar yang utama. Nah, jadi di kamar utama itu seminggu awal tuh nggak ada kenapa gitu kan. Tapi udah sebulanan mungkin ya saya sering main di sini dan saya kadang-kadang lebih sering tidur di sana gitu kan. Nah, jadi ketindihan atau sleep paralysis ya. Nah, jadi semenjak itu nggak pernah lagi tidur di kamar itu, saya pindah ke kamar yang satu lagi, kamarnya dia. Kamar yang gitu belakang. kan. Nah jadi di kamar dia pun kejadian seperti itu. Sering ketindihan sekawan. Sering Jadi pindah orang. Di kamar dia tuh kan seperti itu karena nggak tahu lah entah karena berantakan. Pokok di kasur dia tuh ada tasnya, ada bajunya, ada bantal-bantal. Sama apa Sempaknya. laundry dia pun ada di situ. Biasa lah anak kuliahan. Jadi namanya berantakan. habis kuliah itu kan pulang kuliah capek gitu kan, kita kan bodo amat lah ya, yang penting tidur gitu kan. Nah di situ saya ketindihan lagi gitu. Semenjak itu nggak pernah tidur di kamar, jadi tidurnya kalau nggak di kasur di depan dekat dia ya di sofa. Sering ketindihan berarti gue ya. Ya udah 3 kali. Iya. Berarti di kamar utama, di kamar yang kedua, sama yang di sofa. Di sofa. Yang di sofa ini ya baru belum nyampe sebulan. Tapi yang waktu pas kuliah sih mungkin masih bisa ya karena capek mungkin. Iya, Jadi mungkin. Capek. pulang kuliah capek, pengen tidur Bisa istirahat. Nggak tahu ya Dia ketindihannya kalau biasa orang ketindihan kan rentan, dia tengkurap di tinggi dari atas. Terus goyang-goyang. Aduh. Tahu kan? Ternyata pada ya. Iya benar. Ya itu tuh. Jadi itu dia ya yang paling sering itu saya ketindihan, itu udah 3 kali lah. Tapi 3 kali itu dalam jangka waktu selama kuliah kan kita 3 tahun ya. Nah jadi selama 3 tahun itu ya 2 kali ketindihan. Terus apa ya, selain ketindihan itu kalau dulu yang paling horor itu ya ini. Apa? Oh yang cerita kau bawa anak ini om. Oh iya. Tapi sebelum yang bawa IndiHome itu memang Indigo lah weh. Tolong. Mana ngerti orang Indigo. Ya indigo. Ini yang pintu ketutup itu. Ah. Waktu itu kan kita lagi nonton ya. Kita Iya. review sedikit ya dari video sebelumnya. Itu kita lagi nonton berdua ya di kasur ya. Kita berdua lagi nonton di kasur. Berduaan cowok-cowok di kasur. Nonton horor kalau nggak salah Uji Nyali itu filmnya. Jadi pintu kamarnya itu yang saya ketindihan yang kedua itu pintu kamarnya kan berat itu ya, jati ya. Ya kalau ditutup tuh harus kret Itu gitu loh. pintunya pintu jati. Jadi kalau angin itu nggak mungkin
nutup. Dan kalau angin nggak mungkin ada angin dari dalam keluar tuh nggak mungkin karena dia ruangannya tertutup, nggak ada jendela. Iya, nggak ada jendela. Dia jadi itu cuma kayak satu pintu aja gitu kan. Cuma pintu masuk gitu loh, masuk kamar nggak ada jendela, nggak ada ventilasi. Nah, dan itu suasana itu kami lagi matikan lampu, kami nonton film Uji Nyali. Ya waktu itu kita kan bercanda-bercanda ya. Nah itu lampunya kita matikan, kalau nggak salah mati lampu dia, cuma TV aja. Ya, cuma TV aja yang hidup. Nah, cuma TV yang hidup. Tiba-tiba itu pintunya langsung nutup sendiri. Tetap. Masalahnya nutup, kalau buka Nah, masih buka ada masih ada logikanya, biasa, masih bisa entah dari angin dari luar ke dalam kan mungkin gitu kan. Kebuka entah ngekreknya nggak kuat gitu kan. Masalahnya nutup gitu. Cuman Dan itu pintu jati, itu pintunya nggak ada juga logikanya kalau misalnya dia buka pintu gitu. Makin serem Pak. Maksudnya? Pintu tertutup tiba-tiba ceklek gitu gimana? Iya, kalau kebuka tuh maksudnya masih Ya, ada kemungkinan kayak karena nggak ketutup, cekleknya cuman kurang rapat gitu loh mungkin. Tapi kan itu sekali lagi pintu jati Pak. Iya, Ya, bisa bisa kan aja, nutupnya masih kan bisa. butuh tenaga ceklek gitu nutup. Kalau nutup Maksudnya kan- dibandingkan kebuka sama ketutup, lebih nggak masuk akal yang ketutup gitu loh. Nah, karena itu berat pintunya. Tapi Ya itu yang salah satu yang ekstrim. Jadi gini, selain yang itu, kan tadi Pak Pandi bilang tuh yang ada kawan yang bisa IndiHome. Indigo, tolonglah orang IndiHome nanti tersponsori dari sini. Ya juga. Nah, jadi ceritanya itu saya punya kawan, dia cewek ya. Jadi dulu pernah saya, karena rumahnya dekat sini dulu ya, Iya. dia ngontrak dekat sini. Dari rumah ini mungkin 10 menit. Jadi waktu itu dia pernah berangkat bareng ya ke kampus gitu kan. Jadi saya bawa ke sini, kalau nggak salah entah dalam rangka apa saya lupa. Pokoknya dia ke sini. Biasanya sih dia kalau ada sesuatu itu memang nggak pernah bilang gitu kan. Jadi dia memang nggak bilang di rumah ini ada apa enggak. Tapi kami udah mengalami kan. Nah, jadi pernah saya tanya ke dia di rumah Fandi ini ada nggak sih gitu kan. Dia nggak jawab, dia diam aja gitu kan. Cuman dalam feeling gitu biasanya dia ceplos-ceplos aja gitu kan. Walaupun dia bercanda dia bilangnya ada tuh gitu kan. Jadi paling yang dia bilang yang di sebelah ya. iya, dia yang di rumah ini dia nggak ada bilang apa-apa gitu, dia diam aja. Cuman waktu Di jalan. karena namanya kepo ya, cari-cari informasi gitu kan. Jadi coba-coba gali informasi gitu kan. Jadi dia ada membahas rumah sebelah, rumah kosong. Nah, jadi nanti ada videonya. Tadi kan udah gua rekam tadi. Nah, itu jadi di sebelah itu dulunya ada rumah ya. Di sebelah ini kan ada semak-semak nih. Semak-semak terus ke bawah. Di bawah itu ada rumah. Nah, dulu di situ ada Tahu? enggak. Nah, berarti ini. Iya, Pokoknya dulu ada rumah kosong. Dulu ada rumah kosong di situ di bawah. Sekarang udah dihancurkan ya. Nah, jadi kata dia ya, entah percaya atau enggak, ada sesuatu di situ. Dia yang jelas cewek. Nenek-nenek ya? Iya. Enggak, dia bilang yang pertama ini cewek. Oh. Nah, dia bilang cewek, terus bawa anak, gendong anak. Nah, gitu. Itu dia cuma bilang gitu aja. Ini anak. Wih. Nah, jadi ya serem dong gitu kan, karena kan rumah dari sebelah dengan kesini nggak jauh gitu. Tapi kan ada penghalangnya juga. Masih Ya. bisa jalan. Iya, masih bisa jalan dia ke sini. Nah, jadi itu kata dia. Lalu rupanya adiknya ini Indigo juga. gitu, adik kandung dia ya. Hmm. Nah, jadi dulu pernah saya bawa juga ke sini. Nah, dia mengatakan hal yang hampir sama, tapi dia nggak membahas rumah ini ya. Adiknya cowok. Adiknya cewek juga. Buset Bapak. Serakah amat. Sikat semua bos. Nah, jadi dia mengatakan juga, tapi nggak yang di rumah sini ya. Entah kenapa mereka nggak ngasih tahu gitu ya di rumah ini. Entah mereka segan atau gimana gitu kan. Takutnya kita di rumah ini ketakutan. Masalahnya gitu. kalau emang nggak ada harusnya dibilang nggak ada kok gitu kan. Iya. Tapi dia bukan bilang nggak ada, tapi nggak mau bilang. Nah itu masalahnya. Janjian biar makin serem mungkin ya. Biar kita Nah, takut. jadi pokoknya yang jelas adiknya ini, Dark joke-nya orang Indigo. yang adiknya ini ngomongin rumah sebelah itu lebih spesifik daripada Kamarnya 2. Nah, yang dibilang adiknya ini dia cewek, rambutnya panjang, terus dia bawa anak, gendong anak, terus dia pakai Jari. Selempang. kalau di bahasa Jawa jari itu kayak kain selendang gitu, khas Jawa itu namanya. Itu jari ya. Nanti coba dikasih fotonya.
Jadi lebih spesifik daripada kakaknya cuma bilang perempuan bu anak gitu kan di atas rumah gitu. Di atas rumah. Iya, kan rumahnya udah Rumahnya sekarang udah hancur. Udah hancur. Pindah dong. Aduh. Ya kan? Rumahnya udah hancur sekarang. Iya. Pindah ke sebelah sana. Oh, ke sana. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin Jangan. sini. Mentang sini ada lantai 2 di atas ya kan? Iya, jangan Jarang sini, kita nggak huni tahu nih. dong, Nah, Ya, nggak semoga mungkin. aja lah ya. Aduh. Itu sih kalau yang dari anak indigo itu dong ya. Iya, itu Pernah yang dari dia. pernah Yang dengar-dengar dia kasih cerita. tahu ya. Bener atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi mungkin biar lebih spesifiknya nanti kalau kalian misalnya pengen penasaran juga Kita undang kan. aja ya? Mungkin kita undang aja kan, kita cerita mana tahu ada yang benar-benar bisa. Ya, kan kita nih cuman dari pengalaman pribadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang ada di sini. Ya. Entah itu cuman apa tuh namanya? Halusinasi. Bukan halusinasi, namanya kayak Cuman perasaan ketakutan kita kita aja aja ya. gitu kan. Karena rupanya masih bisa dibuktikan juga dengan sains atau teori Seperti Bapak tadi ya? logika Seperti Bapak tadi ya? karena kita udah mendoktrin diri kita tuh kalau di sini tuh ada sesuatu. Iya. Iya, Mungkin. bisa Jadi seolah-olah ada sesuatu Iya. hal aneh kita langsung ngaitkan dengan itu ya. ya makanya kita harus Ya, logika kita kan pendek-pendek nih. Logika kita kalau nggak mungkin sedikit langsung mikirnya yang aneh-aneh Iya, gitu kan. supaya lebih apa ya, Biar lebih apa tuh namanya, lebih seru. lebih seru, supaya lebih apa namanya tuh, Lebih- kalian percaya lah, bukan dari Lebih mulut kami ke- aja gitu, Iya, iya, iya. dari orang yang benar-benar ahli, ntar kan kami bawa ke sini. Iya, kami juga penasaran juga sih Iya. apa kami yang tinggal di sini halus semua. Entah karena kami ada salah kayak gitu kan, Ya, kayak tapi gitu tuh. jujur aja Pak, saya ke lantai 2 nggak berani. Lantai 2 ya. Iya. Kemarin pernah sekali itu ke lantai 2. Pertama bau ya, Iya. karena jarang Apek dibersihkan gitu. ya, dan Lembab, lembab gitu ya, banyak debu, dan lampunya jarang dihidupin itu di atas tuh. udah putus mungkin ada beberapa. Nah, Iya, jadi lantai atas sih. Lantai atas tuh jarang dihuni. Nggak pernah malah dihuni, siapa yang mau huni? Iya. Oh, pernah mungkin nanti lah kapan kita coba kasih lihat lah Hmm. situasi Iya, lantai di atas. atas. Yang penting kalian suruh subscribe, tolong. Tolong. Sekarang subscribe ya, jangan nggak di subscribe. Nonton doang, subscribe kagak. Nah itu, terus aku teringat ini nih cerita tentang kau dengar suara. Ah, iya itu. Ini si Bapak Dayat nih pernah, Oh, iya. berdua sih. Aku pernah juga. Kau pernah juga? Iya. Oh, Tapi ini itu siapa? udah aku lupa-lupain ya karena udah lama. Itu waktu kuliah ya. Coba Pak Dayat dulu lah. Aku sambil ingat-ingat. Jadi ini kronologi sekitar jam-jam makan siang, jam-jam tengah-tengah hari ya. Jadi kami itu habis dari tempat makan kami bungkus makan ke sini kan. Jadi ya jam-jam siang ya tayangannya film India gitu kan di Salah satu di stasiun salah satu TV. TV yang itulah pokoknya. Jadi tayangan India nih suaranya tuh kecil, cuman kecil. Terus Suara TV-nya kecil iya, ya. suara TV-nya kecil, volumenya nggak gede. Pas di adegan scene dia yang pemainnya tuh nangis, tapi nangis yang di TV dengan nangis yang Kami kami dengar. dengar itu berbeda gitu. Beda jauh, Jadi- maksudnya nggak nyambung. Nah, gitu. kalau kalian misalnya kalian nonton kayak film gitu kan, suaranya sama adegannya tuh beda gitu. Nangisnya tuh bukan suara dari pemerannya gitu. Dia suaranya lebih kecil, lebih tipis kayak. Jadi kami lagi makan, Gitu. pertama kami lagi makan kan. Terus aku terdiam, aku dengar, terdiam. Mungkin feeling gua aja gitu kan. Sama aku lihat Dayat, ya bapak ini kan, aku lihat si Dayat nih kan. Terus dia makan apa aja nih. Aku pikir aku ada yang dengar, oh mungkin cuma aku dengar. Terus aku makan lagi, langsung dengar lagi, mulai agak jelas tuh. Entah nangis, entah bergumam, entah apa kayak suara cewek lah intinya. Di dekat kamar utama kalau aku dengar ya ngarah. Kalau apa ya? Sebenarnya udah dengar juga dari awal. Cuma Iya. kayak mungkin TV. Jadi kan mungkin dari TV. Nah, jadi dia ngomong duluan. Kau dengar suara orang nangis nggak? Iya, itu lah pertama. Lah, aja merinding. Lah, kau dengar juga? Jadi ada cepet merinding. Tolonglah. Tadi jadi apa namanya? Kan kalau misalnya orang nangis di TV kan nangis kayak cewek gimana sih? Gitu Iya. kan. Nah, ini suara nangis kayak Iya gitu, serius, aku dengar pas lagi makan, makanya aku langsung terdiam pertamanya. Aku lihat dia santai aja nih, dia makan kan. Dia kaget, kampret. goblok. Anjir. Anjir, peluk aku. Kaget. Anjir. Jadi pas denger itu aku tuh dia lihat dia masih makan. Apa tuh anjir? Daus dia mau ingus. Terus kan yang pas kedengar kedua baru aku tanya si Dayat nih, kau dengar suara cewek nangis enggak? Aku bilang.
dengar, oh udahlah itu udah mulai lihat TV, suara TV nak, ya mungkin suara TV, lihat TV nggak nyambung suaranya. Emang sih suaranya ya dengar tipis gitu lah. Ini tipis kayak mendayu-dayu gitu. Kayak kalau aku sih dengarnya dari arah kamar utama. Kalau aku kayak fokusnya kayak ke arah TV ya, kan kayak orang nangis di TV ya. Sini memang pas lagi sedih gitu. Jadi suaranya beda, emang beda. Bisa lah kita bedakannya gitu ya. Suara TV dengan suara beneran gitu. Beda banget gitu. Jadi dia tuh kayak gitu, habis itu masih mencoba dengan logika lagi ya. Akhirnya kami mikirnya TV loh, TV. Udahlah, TV. Pokoknya TV. Lanjut makan lagi, pokoknya TV. Iya, akhirnya TV yang kami salahkan. Terus kalau tadi yang ada suara yang kamu pernah dengar? Oh itu waktu itu subuh-subuh. Kalau yang aku dengar itu ceritanya lagi tidur ya. Kau lagi tidur? Kita semua lagi tidur. Nah, jadi saya kebangun itu subuh-subuh entah jam 4 jam 5 gitu. Jadi sekitar jam 4 jam 5 itu saya kebangun gitu kan. Karena tidurnya dari malam itu kecepatan gitu kan. Jadi bangun pagi main HP. Nah, jadi waktu itu gerimis, hujan rintik-rintik gitu kan. Di luar ini dekat pagar tuh ada suara nangis. Suara anak-anak. Iya, Anjir, jangan. Janganlah. Salahnya jamnya jam 4 jam 5 gitu kan. Dan itu serius aku merinding. Itu karena cuma aku sendiri itu yang bangun. Udah tidur semua. Itu udah subuh. Belum. Udah subuh. 4 jam 5 belum lah harusnya. Kalau jam 4 jam 5-an subuh mungkin anak sini kan sholat. Tapi kok nangis dia? Ya ditinggal kawannya gimana ya. Atau ditinggal orang tuanya gimana. Pokoknya itu yang aku dengar ya. Itu langsung lagi hujan. Gerimis. Suara air itu kedengeran gitu kan. Kan di depan ini kan genteng kan. Di depan garasi ini genteng. Jadi aku tidur kan dekat ini. Dekat genteng. Iya. Nah, jadi karena aku tidur itu dekat sofa depan, dekat teras gitu kan. Jadi suara yang ada di dekat pagar tuh lebih jelas dengerin. Kalau kemarin sih pada dia dengar ada yang pagar di ting gitu ya. Iya. Dimain-mainin. Kalian pernah dengar mainin pagar nggak? Bunyiin pagar kayak pakai batu gitu, teng tapi suaranya kayak berurutan konstan gitu kayak. Kode Morse jangan tuh. Nggak tahu lah. Kalau diartiin apa gitu. Karena kalau bunyi memang gerimis sih, soalnya gerimis. Mungkin aja kan kalau dibalikin ke logika lagi masih bisa lah tuh. Tetesan hujan kena ke pagar, cuman suaranya keras kayak ditokok kayak batu gitu. Itu sih tapi ting kalau misalnya hujan gerimis yang netes nggak mungkin cuma satu ya. Padahal sih kayak ser gitu bunyinya kan. Ini ting yang pastinya yang aku pernah dengar dari yang lain-lain nih, yang dari kawan yang lain sedikit aja ya. Misalnya ada kawan kita si Aripan, si Daus, si Haji, kau semuanya tuh kayak kalau tidur di kamar utama yang si Aji bilang itu, yang dia pertama kali tidur pasti ketindihan di sana. Ya itu jadi salah satu alasan kenapa di rumah ini tidak pernah ada yang tidur di kamar lagi. Di kamar karena di kamar tuh kayak lain suasananya. Kalau kalian penasaran coba di sini, coba datang ke sini. Lain suasananya. Ya. Aku aja nggak betah tidur di kamar. Makanya aneh ya, kayak lebih gangguannya tuh lebih kayak terasa gitu loh. Mental ada yang mau coba tidur di sini. Anjir. Kalau bisa ya. Itulah. Makanya semuanya pada ngumpul di ruang tengah. Di situ kasur yang dari dalam kamar ditarik keluar, tidur semua di tengah TV, ruangan. Padahal kita rame-rame itu ya. Iya. Sebenarnya kalau di kamar bisa aja sih. Iya, kalau kita rame-rame di kamar bisa aja. Gitu, kan? Enggak, maksudnya kalau kita rame di rumah ini rame, terus pada tidur di kamar, ya mungkin bisa aja. Cuman balik lagi ke diri masing-masing. Mampu nggak? Kalau saya sendiri mungkin iya. Kalian enggak? Soalnya kayak ketindihan tuh kita pun masih rame pun masih kejadian gitu. Iya. Cuman kita kan enggak heboh gitu kan. Diam aja. Besoknya baru cerita gitu. Masalahnya aku teringatnya si Aripan, dia di kamar itu juga kan, dia pernah tidur di sana juga tuh. Ketindihan juga dia di situ, kayak gitu loh. Aku awalnya nggak percaya karena aku nggak pernah ketindihan. Mungkin capean mungkin orang nih, aku bilang kan. Cuma aku kemarin yang ketindihan pertama kali yang cerita di video sebelumnya, aku Pak capek kenapa? Aku kerja di rumah aja kira-kira kan. Iya. Gak ada capek kenapa gitu loh. Emang suasana lagi buruk aja. Enggak, mungkin bapak capek karena lemak bapak itu terlalu banyak. Oh iya bisa jadi, bisa jadi. Lemaknya bekerja terlalu berat ya. Iya. Bergerak pun malas dia, makanya capek. Nah itu aja sih yang sejauh ini aku masih ingat ya.
Apalagi dong? Banyak sih sebenarnya mungkin kalau kita gali satu-satu. Cuman ya karena ceritanya juga udah lama, udah dari 2017 ya. Iya, 17 dari 2017 di sini mulai pada nginap di sini. Ya sekitar segitulah 2016 2017. Nah, 16 ya 15 masih kos dia enggak? 15 aku kos. 15 sampai ini udah mulai. Yang paling sering di sini banyak itu 2017-an. Ya. Di semester mau akhir ya. Dan udah pada di sini semua. Nah, di situ mungkin karena waktu itu juga mereka ini kan kuliahnya pagi kayak kuliah anak sekolah jam 7 udah berangkat kampus. Nah, jadi seringlah beberapa orang kayak aku sendiri tinggal di sini gitu. Nunggu orang dipulang baru pergi gitu. Jadi mungkin ya selama itu ada juga kejadian, cuman ya kita nganggapnya biasa aja lah yang terjadi di rumah ya berarti kalau bisa dilupakan gitu kan, karena kan serem juga kayak gitu diingat-ingat terus kan. Terus yang cerita yang kita kemarin yang sebulanan terakhir ini kan agak-agak ekstrim tuh, turut-turut tret kejadiannya. Kangen. Iya. Enggak, semuanya masih logika. Ini semuanya karena mungkin ya itu intinya dari Bisa 2018 2017 itu udah nggak ada yang uni lagi. Iya. Aku udah ke kota lain, lanjut kuliah ya. Nah, dan juga sedikit yang masalah itu tuh Pak, yang masalah dibunyikan yang di kamar mandi itu. Nah itu udah dijelaskan lebih detail aja dijelaskan. Nah, jadi yang di kamar mandi itu kan kemarin ada cerita tuh, yang di kamar mandi ada gayung yang bunyi-bunyi. Nah, pas bunyi-bunyi itu kami bertiga lihat-lihatan. Kita emang cuma bertiga di sini kan, itu kita bilang kan. Iya, bunyi lagi, deng gitu kan. Bunyinya dua kali. Terus itu setelah kita menyadari itu, kita bilang, oh kita kan cuma bertiga. Terus bunyi lagi. Nah, jadi kami kan antara takut dan berani, kami coba samperin kami samperin ke kamar mandi. Nah pas lihat ke kamar mandi, aku paling depan nih, mereka belakangan. Aku pas buka kamar mandi, itu bak mandi sama itu gayungnya kosong, nggak ada air. Kalau ada air mungkin airnya gitu kan, goyang gitu. Gayung misalnya ditaruh di bak air kan pasti kalau terguncang atau ada goyang. Kenapa lah terguncang misalnya? Tak mending gitu kan. Ada. Dia airnya kering, itu aku kering. Tapi masih. Nah itu mungkin itu sih. Karena air habis mungkin ya. Jadi dia minta isi. Dia mau mandi. Si Mbak mandi. Aku nggak tahu lah. Aku nggak tahu ya mau Mbak atau Om, nggak tahu ya. Nah begitulah. Makanya beberapa kali sih kayak ada bunyi-bunyi juga. Waktu itu pernah kami berdua tuh kayak mendengar bunyi aneh. Di atas ya? Oh enggak, kita waktu kalau nggak salah yang itu Pak, ingat ini suara itu kita cari Pak. Suara yang waktu di TV itu kami dengar kan, suara cewek. Nah, itu kami cari. Kami lihat pertama di kamar, nggak mungkin, nggak ada. Gitu. Terus kami carilah. Terus sampai ke titik kami mau ke lantai 2, cuman nggak berani. lain asli, lain suasana dia. Iya. Mungkin karena jarang dibersihin juga. Entah kapan-kapan lagi. Agak pengap, panas. Enggak, soalnya kan kalau kata orang, kalau misalnya sesuatu hal ditinggalkan terlalu lama pasti ada yang nempatin gitu. Kita kan nggak tahu kalau masalah-masalah kayak gitu. Ada yang kontrak kan. Kita juga selama dari 2000, bayangkan aja dari 2000. Lama rumah ini 2016 kita lulus 2017. Dari sebelum lulus aja kita udah jarang banget ke atas kan. Iya. Nah, dari kita kuliah tuh aja dari 2015 lah kan. Itu aja udah jarang kali ke atas. Sejak kita lulus kuliah kan memang kita langsung ke Duri kan. Balik kampung kan. Di rumah ini kosong kan. Nah, jadi saya pun nggak kesini. Ya yang punya rumah aja nggak di sini, jadi gimana mau punya rumah gitu kan. Jadi memang dia pergi, rumah ini kosong sampai dia lulus kuliah. Baru diisi kemarin ya. Nah, itu pun dia di sini baru sebulan ini. Tahun baru sebulanan. Ekstrim sih. Nah, jadi ya mungkin 3 tahunan ada tinggal. Ada. Setelah 4 tahun itu baru kami main ke sini lagi gitu, dan itu ada beberapa kejadian kayak di chapter di part sebelumnya ya kita ceritain itulah. Itu memang kami alami ya, nggak ada-adain atau cari sensasi. Mungkin yang nonton di antara kita ini, mungkin yang lagi nonton nanti ini mungkin ada yang indigo kali kan, ya, bisa komen di bawah ya kan, atau pas lagi kami ngomong kayak gini entah apa yang kalian lihat ya kan. Iya, ini merinding nih. Iya. Ayo kami ini di sini mencoba apa tuh? Melucukan cerita aja loh. Makanya sebenarnya cerita horor, cuma kami nggak mau horor kali gitu loh. Iya. Jujur aja kami ini penakut. Makanya kami ketawa tuh biar nggak terlalu seram aja gitu. Iya. Soalnya kami masih tidur di sini. Kalian nanti tidur di sini kan? Nggak pulang lagi. Malam ini pulang. Ya udah aku tidur di luar. Ya itu aja sih kayaknya ya. Yang bikin horor tuh karena kita menceritakan
Di tempatnya langsung. Di tempat ini langsung di tempat Dan masih kejadian. kami. Nggak, itu logika aja sih, masih bisa dijelaskan logika. Itu Ya. perasaan takut kita. Iya. Karena Udah kejadian sebelumnya. Bapak Haji ini jangankan sama yang kayak gitu-gituan. Sama itunya aja. Disuruh pulang, cepat pulang. Ya, pulang betul. Dia jadi disuruh pulang. Nah gitulah, mungkin dari kontennya sekarang ini aja sih. Ini aja dulu untuk impor Iya. sekarang ya. Soalnya kalau misalnya ini rame, bakalan lebih rame daripada part yang pertama, pasti kami lanjutin. Dan beda orang lagi, mungkin kami Mungkin undang kita- dari teman-teman yang lain. Yang belum ada ya. Itu Tahun ceritain. kami Apa kalau lebih rame lagi, kita undang anak Indigo ya. Iya, pasti. Harus. Tapi ya, kita kan belum nggak ada kontak ini. Kita panggil Nah, aja. siapa tahu kita Teman-teman. tanya. Bisa itu. Nggak tahu ada Yang yang penting mau ramein ngajukan dulu diri. teman-teman. Yang penting rame dulu, kalian bantu kami di channel ini. Untuk sekarang kalian subscribe. Iya. Jangan nonton doang. Jangan ikutin yang dia bilang kemarin ya. Jangan di subscribe. Subscribe dong. Tahu nih. Tolonglah. Jangan lupa di share ya ke teman-teman. Iya. Ya, mungkin ini kan cuma cerita-cerita aja ya, mungkin Iya. cocoknya itu ya sambil santai. Atau mungkin kalian ada logika menurut kalian sendiri gitu kan. Kalian itu palingan cuma ini. Kalian tulis aja di komen. Mungkin kami bisa sadar dengan tulisan kalian. Oh, ternyata benar cuma itu. Tapi kalau kalian tanya ini settingan atau ini cuma Nggak. buat-buatan kami, Nggak. itu nggak mungkin karena Nggak. Itu benar. karena ya emang terjadi gitu, emang terjadi kejadiannya. Dan hal-hal gaib juga nggak boleh dibercandain gitu kan, karena kita nggak tahu yang terlihat nggak terlihat tuh gimana gitu kan. Ya, Ini itu. berdasarkan true story. True story. Nah, true story. True story. Nah, begitu. yang benar-benar kita Ya. alami ya. Ya, sekarang dari SPP Channel ini aja sih. Kami Saya Sugeng. saya Herman. Saya Firman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye bye. Thank you. Dah. Sakit Pak, gara-gara kaget tadi nggak. Gitu lupa sekarang terus.